Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu yang kelima ini kita akan mengawali dengan pembahasan tentang pengukuran untuk sampel gas metana batubara. Pemercontohan gas metana batubara dapat dilakukan dengan mengambil contoh batubara segar dari lapisan bawah permukaan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan pengukuran. Kalau saya buat sketsanya, misalnya ini adalah permukaan bumi, kemudian ini adalah lapisan batu baranya. Kemudian dilakukan pengoboran dari atas ke bawah seperti ini. Nah, yang menjadi catatan adalah bahwa selama pengambilan sampel batu bara dari bawah sini sampai ke atas, itu terdapat potensi gas yang ada di dalam lapisan batu bara, sampel batu bara yang terambil itu akan hilang, terlepas. Kenapa? Karena ketika ini dibawa ke atas, maka tekanan hidrostatik akan semakin turun. Karena semakin turun, maka metana akan terlepas. Karena sekali lagi yang sudah kita bahas sebelumnya, metana bisa terabsorpsi karena adanya tekanan hidrostatik. Kalau tekanan hidrostatiknya turun dan ketika sampai di permukaan nanti nol tekanan hidrostatiknya, maka gas metana itu bisa terlepas atau hilang. Sehingga dalam hal ini diperlukan metode pengukuran yang tepat yang nanti akan kita bahas satu persatu. Metode pengukuran yang pertama adalah pengukuran inti konvensional yang rangkaian perangkatnya bisa dilihat di ilustrasi di bawah. Yang terdiri kalau kita lihat dari yang paling bawah adalah mata bor atau drill bit, kemudian di atasnya adalah core barrel yang berfungsi untuk menampung inti bor. Biasanya panjangnya antara 1,5 sampai maksimal adalah 3 meter. Kemudian secara intek di atasnya tersambung dengan drill rod atau stang bor. Stang bor di sini fungsi utamanya itu adalah untuk mentransmisikan putaran dari mesin bor sampai ke mata bor. Stang bor ini bisa panjang tergantung kedalaman pengoboran dan ini terdiri dari ruas-ruas pipa-pipa yang bisa disambung-sambung sampai ke bawah. Nah, proses pengoborannya adalah ketika terdapat kemajuan pengoboran dan core barrelnya ini sudah penuh dengan katakanlah inti batubara, inti bor batubara, kemudian diangkat ke atas. Setelah diangkat ke atas, sampel inti bornya dikeluarkan dari core barrel dan kemudian rangkaian core barrel beserta stang bornya itu dimasukkan lagi ke dalam bumi dan kemudian ditambah lagi stang bornya supaya bisa lebih dalam. Ketika mencapai inti bor yang berikutnya, ya, kedalaman berikutnya, artinya core barrelnya akan terisi oleh inti bor berikutnya. Nah, kemudian ini diangkat kembali. Dan ketika sudah sampai di permukaan, inti bornya dikeluarkan, dan demikian seterusnya. Nah, metode ini biayanya agak murah, dan kontaminasi relatif minimal, dan memungkinkan evaluasi klit. Mengapa kontaminasinya minimal dan memungkinkan evaluasi klit? Karena yang kita peroleh dari metode pengoboran ini adalah inti bor, bukan sampel batu bara yang hancur, bukan cutting, gitu. Tapi adalah inti bor. Sehingga kontaminasi itu bisa minimal, karena yang kita peroleh adalah sampel yang intek berupa inti. Dan juga dari inti yang intek tersebut kita bisa melakukan evaluasi terhadap klit. Bisa kita hitung frekuensi klitnya berapa, spasi klitnya berapa. Berbeda kalau misalkan kita mendapatkan sampel yang hancur atau cutting, maka kita tidak mungkin melakukan evaluasi klit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi,
operasi pengoboran ini membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, sehingga berpotensi kehilangan gas yang lebih banyak. Mengapa? Karena ini cukup manual sekali. Jadi ketika ini sudah mencapai katakanlah 300 meter dan kemudian mendapatkan inti bor, maka semua rangkaian 300 meter itu dari core barrel dan kemudian rangkaian dari stang bor itu semuanya harus diangkat ke atas. Nah, mengangkat ke atas dengan kedalaman yang cukup dalam itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Sehingga inti bor tadi yang berupa batu bara, selama proses pengangkatan ke atas, waktunya lama. Karena lama, kita tahu semakin ke atas, tekanan hidrostatik itu semakin turun. Sehingga gas-gas yang teradsorpsi itu bisa terdesorpsi secara alamiah. Sehingga akan terjadi kehilangan gas. Kemudian yang kedua adalah pengeboran inti wireline. Skemanya seperti yang terlihat di sini. Perbedaannya dengan yang konvensional adalah pada rangkaian core barrel-nya. Kalau pada yang konvensional sebelumnya, core barrel itu tersambung secara intek dengan stang bor. Sedangkan pada metode ini tidak. Kalau kita lihat dari atas sampai bawah, yang luar ini adalah pipa stang bor yang menghubungkan antara mesin bor, putaran mesin bor sampai ke mata bor. Nah, kemudian core barrel-nya itu dia terdapat di dalamnya, di dalam pipa stang bor dan bisa moving atas dan juga ke bawah. Nah, prosesnya adalah ketika mencapai target sampel, kemudian dilakukan pengoboran. Selama proses pengoboran tersebut, maka batuan yang ditarget tersebut akan masuk, inti bornya akan masuk pada core barrel. Ketika core barrel sudah penuh, maka kemudian diangkat ke atas. Yang diangkat ke atas hanya core barrelnya saja. Stang bor tidak ikut diangkat ke atas. Bagaimana cara mengangkat ke atasnya? Yaitu dengan kawat, dengan kabel di sini. Diangkat ke atas, kemudian ketika sudah sampai di atas, dilepas inti bornya, kemudian core barrel kembali dibawa ke bawah, dan kemudian pengoboran bisa dilanjutkan. Nah, untuk pengoboran ini, core recovery-nya, perolehan inti bornya lebih tinggi. Mengapa lebih tinggi? Karena di sini core barrel itu tidak ikut berputar. Kalau yang tadi, yang konvensional, ikut berputar karena intek dengan stang bor. Karena core barrel ikut berputar, maka terdapat kemungkinan inti bor itu dia akan tergerus oleh putaran stang bor tersebut. Karena tergerus, bisa jadi ada bagian yang hilang. Sehingga core recovery-nya yang konvensional relatif rendah. Sedangkan kalau yang wireline itu relatif lebih tinggi. Karena core barrel-nya tidak ikut berputar. Sehingga inti bor relatif tidak terganggu. Sampel lebih kontinu, tentu saja karena core recovery-nya tinggi. Dan kemudian operasi pengoborannya lebih cepat. Karena tinggal mengangkat core barrel. Operasinya cukup cepat. Nah, metode ini biayanya relatif lebih mahal dibandingkan dengan yang metode konvensional. Kemudian metode yang berikutnya adalah dengan drill cuttings atau metode non-coring. Berbeda dengan metode-metode sebelumnya, di sini kita tidak akan memperoleh core atau inti bor. Karena bentuk mata bornya adalah seperti ini. Kalau bentuk mata bornya seperti ini, maka dalam penampang lubang bor itu, semua batuan itu akan hancur. Tidak ada yang tersisa sebagai inti bor. Ya, sehingga yang kita peroleh bukan inti bor, tetapi yang kita peroleh adalah hancuran atau cutting. Nah, biayanya sangat murah metode pengoboran ini, karena waktu operasionalnya juga relatif lebih cepat. Tingkat kesulitannya
relatif rendah. Kemudian ukuran sampel terlalu kecil, ya karena kita hanya memperoleh cutting atau hancurannya saja. Rentan kontaminasi tentu saja, pasti akan terjadi kontaminasi bercampur dengan lumpur bor dan juga material hancuran batuan pengapit yang sama-sama hancur juga, batuan interbuden dari batu bara. Kemudian gas yang hilang sangat banyak, tentu saja karena sampel batu bara bentuknya adalah hancuran, sehingga lebih banyak gas yang cepat hilang. Kemudian metode yang berikutnya adalah dengan pressure core. Nah, di sini metode ini gas yang hilang itu sangat sedikit. Kontaminasi inti bor sangat kecil, kemudian ideal untuk evaluasi klit dan petrologi, tetapi biaya operasionalnya adalah sangat mahal. Jadi ini adalah metode yang menggunakan core barrel, kita akan mendapatkan inti bor, tetapi core barrelnya itu tekanan yang ada di dalam core barrel itu bisa di-maintain selama proses pengangkatan ke atas. Jadi ada alat khusus yang mengkondisikan tekanan formasi itu akan tetap sama di dalam core barrel ketika diangkat ke atas dan sampai ke permukaan. Sehingga karena di-maintain atau dijaga tetap sama, maka gas yang hilang itu akan relatif kecil. Baik, sampai di sini materi untuk pengukuran sampling gas metana. Pada segmen berikutnya kita akan membahas tentang uji-uji laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.